Jangan Anda bayangkan Allah itu sesuatu punya bentuk, apalagi naudzubillah ya, dan Allah itu diam nangkring di atas aras misalnya, naudzubillah, tidak boleh ya, diam di sana misalnya, atau bisa bergerak dari aras turun ke bawah langit, ke langit pertama, bergerak Pak zatnya, itu juga tidak boleh jamaah. Dua 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai nomor 4. Sifat apa? Mukhalafatuhu lil hawadithi. Apa itu maknanya? Allah Subhanahu wa taala tidak sama, tidak serupa dengan makhluk. Hawadits itu makhluk. Kalau wujud apa wujud? Allah Maha Ada. Allah Maha Ada. Kidam, adanya Allah tanpa permulaan, tanpa dilahirkan, tanpa diciptakan oleh siapapun ya. Kalau baqo, Allah Maha Ada, kekal selama-lamanya. Nah, begitu cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang masih membahas sifat yang nomor 4. Sifat mukhalafatuhu lil hawadithi, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak serupa. Tidak serupa itu tidak sama ya. Tidak serupa, tidak sama, tidak mirip dengan apapun yang ada di alam semesta ini ya. Maksudnya tidak sama dengan makhluk ya. Semuanya ini makhluk Pak. Selain Allah itu namanya makhluk. Nah, di dalam ilmu tauhid, hadirin sekalian, para ulama kita memberikan semacam beberapa istilah untuk menggambarkan ciri khas makhluk. Ya, ada beberapa istilah untuk menggambarkan ciri-ciri makhluk. Para ulama mengatakan ada 3 istilah di sini jamaah. Ada namanya jismun atau jisim ya. Yang kedua nanti ada namanya jauharun atau jauhar, sama. Yang ketiga nanti ada namanya arodun atau arod ya. Jadi ada 3 istilah, jisim, jauhar, arod. Jadi Pak, Bu, ini alam semesta. Alam semesta ini apa? Pokoknya selain Allah, kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah itu namanya alam semesta atau makhluk. Makhluk ini kan banyak nggak? Banyak. Ada manusia, ada hewan, tumbuh-tumbuhan, jin, malaikat, ya, setan, apalagi surga, neraka, itu semuanya makhluk Pak. Cahaya ini makhluk bukan? Cahaya makhluk ya. Kegelapan makhluk bukan? Kegelapan makhluk. Dulu itu tidak ada Pak, nggak ada cahaya dan juga nggak ada gelap. Ayo, karena dua-duanya itu makhluk Pak. Gimana itu Pak Ustadz? Nggak ada cahaya kan biasanya gelap. Lah ini nggak ada cahaya, nggak ada gelap. Ya itulah, akal kita itu tidak akan mampu untuk mentasawur. Tasawur itu menggambarkan bagaimana dulu ini tidak ada segala sesuatu kecuali hanya Allah. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu. Ini sahih Bukhari jemaah. Kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu. Apa maknanya? Kata Nabi SAW, Allah Maha Ada dan segala sesuatu itu dulu belum ada, sama sekali tidak ada apapun Pak, termasuk tadi cahaya, kegelapan, ruang, tempat, waktu, semuanya belum ada. Bumi, apalagi planet yang lain, apalagi langit, semuanya tidak ada. Nah itu kita menyebutnya itu makhluk Pak. Selain Allah itu namanya apa? Makhluk. Nah, para ulama tauhid kita ini Pak, Bu, ini luar biasa untuk
mengungkapkan Allah itu tidak sama dengan makhluk ini, Allah tidak sama dengan makhluk itu, Allah tidak sama dengan makhluk yang sana sini dan seterusnya, itu diringkas menggunakan 3 istilah. Namanya apa tadi? 1 jisim, 2 jauhar, 3 arad. Ini harus paham Pak, 3-tiganya ini. Karena kalau enggak nanti masih pemahaman kita nanti malah keliru, menganggap Allah itu seperti ini, seperti itu salah semua ya. Maka hati-hati, harus paham di 3 istilah ini. Yang pertama, hadirin, apa itu jismun, apa itu jisim? Jisim adalah suatu benda ya. Benda itu intinya yang berbentuk ya, apapun itu, sesuatu yang berbentuk atau berukuran tersusun dari beberapa bagian. Nah, pokoknya apapun di alam semesta ini Pak, dia punya bentuk, punya ukuran, mau kecil atau sedang atau besar ya, ada susunannya pastinya kan. Namanya juga bentuk, pasti ada susunan-susunannya, tersusun dari bagian ya. Dan dia bisa dipotong-potong pasti dia. Ya, bentuk itu pasti bisa dipotong-potong. Maka yang seperti ini namanya jisim. Namanya apa? Jisim. Contoh, batu itu punya bentuk nggak? Batu punya dong. Dia bisa dipotong-potong kan? Bisa. Berukuran, ada batu yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Berarti batu itu jisim. Batu itu jisim. Apalagi manusia. Apalagi manusia. Kita punya bentuk kayaknya. Punya, ini bentuknya nih kayak gini nih. Nah, bentuknya ya. Ada bagian-bagiannya. Ada kepala, ada kaki, apalagi tangan, ada matanya ya. Masya Allah. Nah ini namanya jisim. Bisa dipotong nggak manusia? Bisa ya. Kalau tangannya dipotong itu berarti jisim namanya ya. Bisa dipotong ya. Apalagi termasuk pohon. Matahari juga jisim karena dia punya bentuk ya. Pokoknya sesuatu yang berbentuk, berukuran itu udah pasti dia namanya jisim. Apa? Jisim ya. Bulan, planet, langit. Malaikat jisim bukan malaikat. Jisim punya bentuk dia Pak. Punya bentuk malaikat itu. Jin juga begitu. Bahkan roh kita Pak, roh. Kalau tadi kan jasad kita, manusia itu jasadnya ya kan, punya bentuk. Di dalam jasad kita ada namanya ruh. Ruh itu juga jisim kata para ulama, karena dia punya bentuk. Pernah lihat ruh Pak? Nggak pernah ya? Ya. Tidak ada yang tahu Pak hakikat tentang ruh seperti apa. Terus letaknya di mana juga nggak ada yang tahu Pak. Ya, hakikat bentuknya seperti apa nggak ada yang tahu. Ruh aja nggak tahu kita Pak. Apalagi yang menciptakan ruh. Nah, gitu. Ini enggak, kadang-kadang kebalik Pak. Seolah-olah dia tahu tentang Allah, ya, menggambarkan Allah begini begitu, ya. Malah kebalik, ya. Tentang ruh dia nggak tahu, gitu. Nah, jangan disalahpahami seperti itu, ya. Nah, kemudian jamaah, jisim ini nanti dibagi 2. Nggak ada di sini, tolong dicatatnya. Ada jisim kathif, namanya jisim kathif. Yang kedua ada jisim namanya latif. Apa? Satu apa? Jisim kathif, kathif pakai sa ya, tipis, kathif. Yang kedua jisim latif, latif ya. Apa bedanya jisim kathif sama latif? Kalau jisim kathif yang pertama, kathif itu bisa dipegang pakai tangan kita. Kathif itu. Tapi kalau yang latif, jisim yang latif nomor 2 tidak bisa dipegang oleh tangan kita. Nah, coba saya kasih contoh. Anda bisa megang lampu nggak? Lampunya, bohlamnya lampu. Bisa. Berarti lampu itu jisim kathif apa jisim latif? Kathif, ya, jisim kathif. Karena kita bisa megang lampu kan ya, kita pegang lampunya. Ya. Tapi lampu itu kan punya cahaya Pak, mengeluarkan cahaya. Anda bisa nggak megang cahaya? Tidak bisa. Padahal cahaya itu juga jisim, dia punya bentuk Pak, cahaya itu.
tapi dia nggak bisa dipegang. Nah, kalau nggak bisa dipegang, dia masuk yang nomor 2 tadi, namanya jisim latif, Pak. Nah, jadi lampunya itu jisim kathif karena bisa dipegang, tapi cahayanya yang memancar itu jisim latif, nggak bisa kita pegang, Pak. Tapi kita tahu dia ada, gitu. Itu namanya jisim latif. Ya. Berarti malaikat itu jisim kathif apa jisim latif? Malaikat, jin, setan, roh. Dia yang latih. Bagus, pintar. Nah, ini mahasiswa S3 semuanya ya, alhamdulillah. Iya, Pak. Bahkan belum tentu S3 itu yang lulusan S3 bisa paham seperti ini ya. Alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah bisa paham ilmunya para ulama kita. Alhamdulillah. Baik, sudah bisa bedain ya apa itu jisim kathif sama jisim latif. Pokoknya yang kathif bisa dipegang tangan, bentuk tapi bisa dipegang tangan. Tapi kalau yang latif tidak bisa dipegang tangan. Sekarang nomor 2, namanya jauhar. Jauhar ini sebetulnya jisim, Pak. Cuma dia benda yang ukurannya udah paling kecil, sudah tidak bisa dipotong-potong lagi. Kalau tadi ada manusia, ada jin, batu, semuanya itu, Pak, kalau dipotong sampai ke ukuran yang paling kecil, udah nggak bisa dipotong lagi. Ini namanya jauhar. Dulu kalau kita pas sekolah, Pak, partikel atau materi terkecil itu atom, benar Mas Arif ya? Ya. Sampai sekarang ada nggak penemuan baru yang lebih kecil dari atom? Belum ada. Nah, atom itu, Pak, dia jauhar namanya, Pak, istilahnya. Allah itu bukan jisim dan juga bukan jauhar Allah itu, Pak. Allah bukan benda yang bisa dipotong-potong, benda yang berukuran yang bisa dipegang atau tidak bisa dipegang, bukan itu. Itu jisim, itu makhluk itu. Dan Allah juga bukan jauhar, benda kecil yang udah nggak bisa dipotong-potong lagi. Itu bukan Allah itu. Nah, jadi ulama itu luar biasa, Pak, untuk mengungkapkan bahwa Allah beda dengan makhluk. Itu disingkat, Allah bukan jisim, Allah bukan jauhar. Ya, bedanya apa antara jisim dan jauhar? Dari segi ukuran ya. Kalau jauhar ini udah paling kecil banget ya, udah tidak bisa dipotong-potong lagi ya. Contohnya tadi atom tadi ya. Baik, yang ketiga sekarang, yang ketiga terakhir, yaitu arot. Apa itu arot? Nah, arot ini jamaah, dia sifatnya jisim atau sifatnya jauhar. Sifatnya benda tadi itu loh. Kan tadi kita punya contoh apa? Jisim, manusia ya. Kalau jauhar contohnya atom misalnya. Sifat mereka itu, Pak, ya. Sifat benda itu dia berwarna nggak? Punya warna pasti. Berwarna. Manusia punya warna. Ini warnanya apa ini? Coklat apa hitam? Ya. Warna sawo ya. Apalagi, Pak, tadi yang jisim. Cahaya punya warna kan? Nah, itu warna itu namanya arot namanya. Sifat benda lah. Sifat makhluk itu namanya arot. Dan benda itu dia bisa diam, bisa bergerak. Lampu itu diam, Pak ya, diam kan? Tapi kalau kita ambil, dia bergerak nggak? Bergerak. Berarti sifatnya benda, sifatnya makhluk itu bisa diam, bisa bergerak. Allah itu, Pak, tidak disifati diam, juga tidak disifati bergerak. Ayolah. Karena Allah tidak sama dengan makhluk, Pak. Allah itu bukan makhluk, tidak sama dengan sifat makhluk. Gimana itu, Pak Ustadz? Tidak diam, tidak bergerak. Biasanya kan kalau kita membayangkan sesuatu itu ya, kalau nggak diam ya pasti bergerak. Kalau nggak bergerak pasti diam. Karena itu makhluk itu, Pak, itu benda itu makhluk, sifat makhluk. Dan Allah itu nggak berlaku, Pak, yang seperti itu. Jangan Anda bayangkan Allah itu sesuatu punya bentuk, apalagi naudzubillah ya. Dan Allah itu diam, nangkring di atas aras misalnya, naudzubillah, tidak boleh ya, diam di sana misalnya. Atau bisa bergerak dari aras turun ke bawah langit, ke langit pertama, bergerak, Pak, zatnya. Itu juga tidak boleh jamaah, naudzubillah min dzalik ya. Ulama ahlus sunnah wal jamaah, ulama salaf tidak ada yang mengajari seperti itu. Karena apa? Laisa kamitslihi syai'un. Itu ayatnya jelas tuh, paling atas tuh, surat Asy-Syura ayat 11 itu ya. Tidak ada yang serupa dengan Allah ya. Kalau makhluk itu bergerak, diam, ya Allah itu tidak sama dengan makhluk. Nah, ini namanya apa tadi? Arad ya.
Terus apalagi contoh arad? Sifat benda itu kan bisa apa? Bertempat. Ini laptop, mouse bertempat di atas meja, ya. Kita bertempat di bumi. Malaikat bertempat di langit. Langit itu Pak tempat tinggalnya para malaikat. As-sama'u maskanul malaikah. Langit adalah tempat tinggalnya para malaikat, bukan tempat tinggalnya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi sifat makhluk itu bertempat, menempati ruang. Berarti Allah tidak berlaku itu, Pak. Karena itu sifat makhluk. Yang bertempat itu makhluk. Allah itu bukan makhluk, tidak sama seperti makhluk. Oke, paham sampai sini? Nah, apalagi tadi? Makhluk itu berarah. Ya, Anda di depan saya berarah, ya kan? Yang di belakang saya ada, ini di belakang saya. Mimbar di belakang saya. Sebelah kanan saya ada, sebelah kanan kiri saya ada. Di atas saya ada lampu atau ada atap. Di bawah saya ada bumi. Yang berarah itu makhluk. Sementara Allah tidak berlaku baginya arah. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan kiri, tidak di depan, di belakang. Laisa kamitslihi syai'. Makanya Allah itu Pak, Tuhan kita tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dikhayalkan. Nah, kalau Anda sudah sampai derajat seperti ini Pak, pemahamannya, itu berarti iman Anda sudah sempurna itu Pak. Ya, keimanan Anda, pengenalan Anda kepada Allah itu sudah benar ya Pak. Nah, karena kalau nggak ngaji seperti ini Pak, nanti bayangin yang aneh, punya pemahaman di kepalanya Allah punya bentuk, padahal yang berbentuk itu makhluk. Ya, naudzubillah, jangan disamakan Allah dengan makhluk. Nah, jadi hadirin jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa ini saya tampilkan istilah jisim, jauhar dan arad? Karena di kitab-kitab para ulama itu nanti banyak redaksi innallaha laisa bijismin walaisa bijauharin walaisa bi'aradin. Apa maknanya? Allah itu bukan jisim dan bukan berupa jauhar dan bukan berupa arad. Nah, itu dipegang. Kenapa bukan jisim, bukan jauhar, bukan arad? Karena tiga-tiganya ini sifat makhluk. Terus kenapa kok dibedakan? Karena Allah memang beda dengan makhluk. Dalilnya apa tadi? Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan apapun gitu loh Pak, kalau bahasa kita Pak. Allah itu tidak sama dengan apapun yang di alam semesta ini. Di kepala kita ini kadang bayangin sesuatu Pak. Bayangin bentuk begini, bentuk begitu, wah macam-macam Pak. Itu semuanya salah. Buang jauh-jauh itu pikiran yang seperti itu ya. Allah tidak bisa dibayangkan. Gitu. Nah, Allah bukan jisim, bukan jauhar, bukan arad ya. Nah, sekarang begini jemaah. Kalau ada yang meyakini di kepala dia, di pikiran dia, Allah itu punya bentuk tapi saya nggak tahu bentuknya seperti apa. Itu benar apa salah itu? Salah. Allah itu punya bentuk tapi saya nggak tahu bentuknya seperti apa. Pokoknya bentuknya Allah tidak sama dengan bentuk makhluk. Dia bilangnya begitu Pak. Bentuknya Allah tidak sama dengan bentuknya makhluk. Ini salah Pak, karena dia sudah menentukan bentuk sebetulnya, tapi nggak tahu bentuknya Allah gitu loh. Itu salah, dari awal sudah salah. Karena meyakini Allah punya bentuk. Bentuk itu tadi apa? Jisim. Jisim itu makhluk, benda itu Pak. Nah, jadi salah Pak kalau selama ini Anda dan saya mengira Allah Tuhan kita itu ada bentuknya, terus kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Itu akidah yang salah, yang batil. Kalau tidak ngaji tauhid, selamanya pikiran itu pasti ada. Orang awam akan membayangkan Allah itu punya bentuk, tapi saya nggak tahu bentuknya seperti apa. Nah, itu salah itu salah. Dan kebanyakan seperti itu Pak ya, orang awam itu kan. Iya, kebanyakan seperti itu Pak. Mengira Allah itu punya bentuk, cuma saya nggak tahu bentuknya Allah seperti apa gitu. Nah, ini ungkapan yang keliru, salah. Sebab yang namanya punya bentuk, berbentuk, berukuran itu adalah
jisim. Sementara Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Nah, sampai sini paham? Pentingnya tiga istilah ini itu untuk itu tadi sebetulnya ya, untuk menggambarkan bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluk. Nah, saya lanjut ya. Sekarang kita akan buktikan Pak, pendapat para ulama salaf tentang keyakinan Allah itu tidak serupa dengan makhluk, baik dari segi bentuk atau tadi istilahnya apa, jisim maupun jauhar dan arad. Contohnya Pak, Imam Abu Hanifah Jawa, beliau ini ulama salaf bukan? Ulama salaf. Bahkan beliau ini Pak bertemu dengan beberapa sahabat. Makanya ada yang mengatakan Imam Abu Hanifah ini levelnya tabi'in beliau, bukan tabi'in. Kalau tabi'in itu level setelahnya lagi. Kan urutannya begini Pak, Nabi SAW terus bersama sahabat. Yang ketemu Nabi itu namanya levelnya sahabat. Yang nggak ketemu Nabi tapi ketemu sahabat namanya tabi'in. Abu Hanifah itu di sini Pak, levelnya di tabi'in ya. Pernah bertemu dengan beberapa sahabat. Ada yang mengatakan bertemu dengan 7 sahabat ya. Terus nanti setelah tabi'in namanya tabi'in. Siapa mereka tabi'in? Tidak ketemu Nabi juga tidak ketemu sahabat, ketemunya sama tabi'in gitu. Itu namanya tabi'in. Seperti Imam Syafi'i ya, Imam Malik dan sebagainya. Nah ini Imam Abu Hanifah Pak, ulama salaf Pak. Beliau mengatakan, meninggalnya tahun berapa beliau? Tahun 150 Hijriah. Kalau Nabi SAW meninggal tahun 11 Hijriah. Nah, kata Imam Abu Hanifah jamaah, coba ikuti saya ya, ikuti saya. Wa huwa syai'un la kal asya'i wa makna syai'i huwa ats-tsabitu bila jismin wala jauharin wala aradin wala haddin. Tuh jelas banget Pak, ada kalimat bila jismin wala jauharin wala aradin. Kan tadi kita udah bahas 3 tadi, ada jisim, ada jauhar, ada arad. Nah, kata Imam Abu Hanifah, Allah itu memang sesuatu Pak, karena Allah maha ada. Allah itu sesuatu, tetapi tidak seperti segala sesuatu yang ada di alam semesta. Nah, Allah itu sesuatu. Maksudnya apa sesuatu? Ya ada. Allah itu maha ada. Bukan tidak ada Tuhan itu. Tuhan itu ada ya. Allah maha ada sesuatu, tapi adanya Allah tidak seperti segala sesuatu. Nah kemudian Imam Abu Hanifah bilang Pak, wa makna syai' huwa tsabit. Yang dimaksud dengan lafadz sesuatu di sini, karena tadi beliau nyebut Allah itu sesuatu. Karena orang kalau bayangin sesuatu itu pasti dia akan membayangkan bentuk Pak ya. Iya enggak? Sesuatu, bahasa kita sesuatu itu bentuk bukan? Iya, udah pasti orang bayangin bentuk sesuatu itu. Nah, makanya Imam Abu Hanifah mengunci dengan kalimat wa makna syai' huwa tsabitu bila jismin. Yang dimaksud dengan lafadz sesuatu di sini adalah Allah maha ada tanpa jisim. Allah itu tidak berukuran, tidak punya badan, tidak punya bentuk. Bila jismin. Karena tadi jisim apa pengertiannya? Sesuatu yang berbentuk, yang berukuran, yang bisa dipotong, yang bisa punya bagian. Nah, Imam Abu Hanifah bilangnya apa? Allah bukan jisim. Wala jauharin, Allah juga bukan jauhar. Apa tadi jauhar? Ya, benda yang udah paling kecil udah nggak bisa potong-potong lagi, sudah nggak bisa dipotong-potong lagi. Allah itu bukan sesuatu yang seperti itu, ya, bukan ukurannya kecil terus nggak bisa dilihat Allah, bukan itu. Terus wala arodin, apa tadi? Bukan arod. Apa tadi arod? Sifat benda. Allah itu tidak bergerak, tidak diam, tidak naik turun, tidak bertempat, tidak bersemayam, ya, tidak berwarna dan sebagainya, ya. Allah tidak bisa dibayangkan. Allah bukan makhluk. Nah, ini yang bilang siapa Pak?
Imam Abu Hanifah. Coba kalau yang bilang itu Imam Asy'ari Pak misalnya, yang bilang itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang bilang Allah bukan jisim, bukan jauhar, bukan arad, itu yang bilang misalnya Imam Nawawi atau Syekh Nawawi misalnya bilang, pasti Pak ada orang yang kadang-kadang menuduh ini perkataan ahli bid'ah, kata dia gitu. Enggak pernah ulama salaf mengatakan Allah bukan jisim, bukan jauhar, bukan arad. Itu bid'ah itu. Nah, ada Pak orang seperti itu. Dia lupa, dia enggak tahu bahwa Imam Abu Hanifah ini ulama salaf dan beliau akidahnya sama seperti akidah kita Asy'ari, ya. Bahkan sama dengan Asy'ari, Maturidi dan Atsari gitu. Meyakini Allah itu bukan sesuatu yang berbentuk bila jismin. Nah, bukan jisim, nah, bukan yang berukuran atau yang berbentuk. Nah, jadi jelas ya hadirin ya, ini bukti bahwa ulama salaf pun meyakini seperti itu. Berarti akidah kita ini sudah sesuai belum dengan ulama salaf? Sudah sesuai, sama dengan Imam Abu Hanifah. Apalagi dengan imam yang lain, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau sudah diwakili Imam Abu Hanifah, itu berarti sudah sama itu Pak dengan imam yang lain. Jadi kalau nanti ada yang bertanya, apakah akidah 4 mazhab itu sama dengan akidah Asy'ari? Maka kita jawab sama. Karena Asy'ari dan yang lainnya itu melanjutkan akidah ulama salaf sebelumnya. Contohnya ini salah satunya ini. Masalah keyakinan Allah bukan jisim, bukan jauhar, bukan arad. Baik. Nah, ini tadi siapa? Al-Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi ya kalau dalam ilmu fikih. Sekarang bukti berikutnya, ini imam kita. Kita ini di Indonesia bermadzhab Asy'ari Pak. Dari segi akidah kita ini, guru-guru kita semuanya bermadzhab Asy'ari, mengikuti akidahnya Imam Asy'ari. Ya, akidah beliau itu sebetulnya akidah ulama salaf ya. Cuma kita bernisbatkan diri kepada beliau ya. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tahun berapa meninggalnya? 324. Berarti setelahnya Imam Abu Hanifah atau sebelumnya? Sesudahnya. Karena Imam Abu Hanifah tadi 150 Pak. Ya, ini beliau 324 ya. Beliau punya kitab namanya Maqalatul Islamiyin, jamaah. Beliau mengatakan waqala ahlus sunnah. Ayo ikuti saya. Waqala ahlus sunnah wa ashabul hadits laisa bijismin wala yushbihu al asya'a. Nah, artinya ahlus sunnah dan para ulama ahli hadis. Berarti Pak sudah sepakat ini Pak, ulama salaf ahli sunnah termasuk ahli hadis. Ahli hadis itu banyak. Pendiri 4 mazhab ahli hadis bukan? Ahli hadis, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Bukhari ahli hadis bukan? Ahli hadis, Imam Bukhari, Imam siapa? Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, itu ahli hadis semua Pak. Kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ulama ahlus sunnah dan seluruh ulama ahli hadis mengatakan Allah itu laisa bijismin. Allah bukan berupa jisim. Apa tadi jisim? Sesuatu yang berukuran atau berbentuk, punya rupa. Bukan Allah itu. Ya, Allah bukan jisim. Dan Allah tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Wala yushbihu al asya'a. Masya Allah. Berarti ini semakin memperkuat keyakinan kita Pak, bahwa tadi diwakili Imam Abu Hanifah, sekarang diwakili oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Hadirin, jangan lupa kalau pengen dapat berkahnya ilmunya para ulama, sering-seringlah kirim Fatihah, di antaranya ke beliau Pak. Karena kita ini Pak, selama ini guru-guru kita, kiai-kiai kita itu berakidah Asy'ari. Ya, kita berutang budi Pak dengan beliau. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang menjaga akidah ulama salaf beliau. Lantaran beliau kita kenal dengan akidah ulama salaf. Maka jangan lupa kirimkan Fatihah dengan beliau, untuk beliau ya. Kirimkan Al-Fatihah untuk Imam siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari, imam kita dalam akidah.
Kalau imam kita dalam fikih Imam Syafi'i. Fikih kita kan Syafi'i. Tapi kalau dalam akidah nih Imam Abul Hasan namanya. Siapa? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ya. Orang-orang mengenalnya Imam Asy'ari biasanya begitu ya. Imam Asy'ari. Mazhabnya namanya Asy'ari. Baik, jelas ya? Ulama salaf sepakat Allah bukan jisim, Allah bukan benda yang berukuran, Allah bukan sesuatu yang punya bentuk begitu ya. Terakhir jemaah, ada enggak sahabat yang bilang Allah itu bukan sesuatu yang berbentuk? Ada enggak? Ada, Pak. Kalau tadi kan ulama salaf ya, generasi setelah sahabat lah, tabi'in atau tabi'in ya. Ulama salaf diwakili Imam Abu Hanifah dan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Mungkin ada orang yang bertanya, Pak Ustadz ada nggak biar tambah mantep lagi misalnya gitu ya, biar tambah mantep di kalangan sahabat yang wakili bahwa Allah itu bukan sesuatu yang berbentuk. Ada nggak Pak Ustadz? Karena kalau sahabat udah bilang Pak, pasti itu ilmunya dari mana? Dari mana sahabat itu ilmunya? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah pasti itu Pak. Nah alhamdulillahnya Pak, saya membaca kitab namanya Hilyatul Aulia. Nah ini kitab luar biasa. Namanya kitab Hilyatu Al-Aulia wa Tabaqatu Al-Asfiya. Nah, apa itu hilyah? Hilyah itu perhiasan, Al-Aulia itu wali-walinya Allah. Maksudnya ini tentang para ulama lah gitu ya. Di situ disebutkan bahwa sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ya, beliau adalah khalifah yang berapa? Keempat setelah khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman ya, baru kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Dan beliau adalah menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punya istri siapa namanya? Sayyidah Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Ali dengan Fatimah lahirlah siapa? Hasan, Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Dari dua cucunya Rasulullah inilah sampai sekarang melahirkan keturunan Nabi yang kita sebut dengan Habaib atau Habib ya. Ada Habib Lutfi, ada Habib siapa? Habib Syekh ya. Ada lagi Habib Umar, semuanya banyak lah di sini di Indonesia Habib yang terkenal ya. Itu adalah keturunan Rasulullah dari jalurnya Sayyidina Al-Hasan dan Al-Husain ya. Nah, kata pengarang kitab Hilyatul Aulia, hadirin coba ini perhatikan. Qala Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an telah berkata, yaitu Amirul Mukminin. Ya, Amirul Mukminin itu apa? Pemimpinnya orang Islam, umat Islam yang beriman, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Man za'ama anna ilahana mahdudun faqad jahilal khaliqal ma'bud." Masya Allah. Coba ikuti saya. Man za'ama anna ilahana mahdudun faqad jahila al khaliqal ma'bud. Ini yang mengatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, jamaah, yang artinya siapa yang meyakini Allah itu Tuhan kita punya bentuk, punya ukuran. Mahdud tadi ya, bahasanya apa? Mahdud. Mahdud itu had, Pak. Had itu kata para ulama malahu hajmun shaghiran kana au kabira. Yang namanya mahdud atau had adalah sesuatu yang punya hajm, bentuk, baik bentuk kecil atau sedang atau besar. Itu namanya mahdud. Kata Sayyidina Ali, Allah itu apa tadi? Man za'ama anna ilahana mahdud. Siapa yang meyakini atau menyangka Tuhan kita Allah itu punya ukuran, punya bentuk, faqad jahilal khaliqal ma'bud, berarti dia ini tidak mengenal Allah. Enggak kenal Allah Anda itu.
tiap hari sholat, tiap hari puasa sunnah, ya, tampilannya syar'i sekali, rajin sholat tahajud, rajin sholat duha, masya Allah. Apalagi jenggotnya tebal, panjang, ya, bagus itu semuanya, bagus Pak itu sunnah Nabi semua. Tapi kalau punya keyakinan akidah yang rusak, itu tidak manfaat. Na'udzubillah. Ya Allah, hati-hati Pak. Ini ilmu tauhid, asyraful ulum. Alhamdulillah kita diberikan kemudahan oleh Allah ngaji ilmu tauhid yang benar. Ternyata Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau sampai ada yang meyakini Allah itu punya bentuk, punya ukuran, dia tidak kenal Allah. Jadi selama ini dia nyembah siapa itu yang punya bentuk itu? Ayo. Iya, makhluk itu ya. Kalau dia membayangkan sesuatu, hati-hati. Na'udzubillah min dzalik. Nanti Pak, kapan-kapan kita ada sesi khususnya, ada sesi khusus kapan-kapan, tapi enggak sekarang. Yaitu hukum orang yang meyakini Allah itu punya bentuk atau jisim Pak, atau mujasim istilahnya. Orang yang meyakini Allah punya bentuk itu Pak, beberapa fatwa dari ulama dikatakan kafir, ya Allah. Na'udzubillah. Hati-hati ya. Nanti kapan-kapan kita bahas ya. Mudah-mudahan keluarga kita dijauhkan dari pemahaman yang sesat menyesatkan. Jangan meyakini Allah punya bentuk atau ukuran ya. Kata Sayyidina Ali, dia tidak kenal Allah. Jahilah, apa tadi? Faqad jahilah. Jahil itu apa jahil? Ya bodoh, nggak ngerti, nggak kenal Allah berarti dia itu. Makanya sifat 20 itu penting untuk mengenal Allah. Jadi mengenal Allah itu bukan mengenal bentuk Pak. Kalau kita memang mengenal manusia itu ya mengenal sosoknya kan, betul. Kalau mengenal Allah itu tidak sama dengan mengenal makhluk. Mengenal Allah cukup dengan mengenal sifatnya, wujud kita mbakok sampai terakhir nanti. Jangan mengenal Allah itu dengan bentuknya. Itu makhluk yang Anda kenali itu ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, dah. Ini tadi perkataan siapa? Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Masya Allah. Nah, jadi pelajarannya Pak, intinya dari pembahasan sifat nomor 4 apa? Mukhalafatuhu lil awadithi. Kan itu maknanya Allah tidak sama, tidak serupa dengan makhluk. Pokoknya langsung tanamkan di kepala, Allah bukan sesuatu yang punya bentuk, Allah bukan sesuatu yang punya ukuran. Nah, laisa kamitslihi syai'. Udah itu buang semua Pak, itu di pikiran kita buang semua. Berarti Anda sudah benar kenal Allahnya itu. Sudah benar. Pegang terus itu Pak, keyakinan yang sesuai dengan pemahaman ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik.